Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sampai pada pembahasan furudul wudu, anggota atau perbuatan-perbuatan dalam wudu yang fardu, yang wajib. Ada 6 ya. Membasuh wajah sempurna, membasuh kedua tangan sampai siku, dan mengusap kepala termasuk telinga di dalamnya. Kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki. Yang kelima, tertib berurutan. Yang keenam, muwalah beriringan, tidak putus-putus. Dan sekarang kita beranjak kepada sunanul wudu, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemarin juga sudah kita singgung ya sunnah-sunnahnya. Di antaranya membaca bismillah sebelum berwudu, bismillah, kemudian bersiwak, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian yang kelima, memijat-mijat atau menggosok-gosok, menyela-nyela jenggot kalau ada, kalau tebal, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian disunahkan 3 kali. Wajibnya 1, sunnahnya lebih dari 1, 2 atau 3. Adapun lebih dari 3 kali maka itu israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Kemudian yang ke-8, berzikir setelah wudu, membaca doa setelah wudu, bersyahadat, kemudian membaca doa agar dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senang mensucikan diri. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sering bertobat dan jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Sekarang kita beranjak kepada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ini maksud dengan pembatal ya yang merusak wudu. Kita bahas 6 pembatal wudu. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan ataupun jalan belakang. Bisa berupa air kencing, bisa berupa ya feses, atau bisa berupa mani. Mani itu yang air yang keluar disertai dengan syahwat, namanya mani, dan keluarnya memancar. Ada juga madhi. Kalau madhi disertai syahwat, kalau madhi tidak, kadang disertai syahwat, kadang tidak, tapi tidak disertai dengan pancaran atau ladzah, tidak ada kenikmatan kalau madhi yang keluar. Atau yang keluar bisa berupa darah wanita, misalnya darah haid, atau bisa pula darah penyakit, namanya istihadah. Bisa juga yang keluar berupa angin, sedikit ataupun banyak. Ini juga termasuk pembatal wudu. Allah Ta'ala berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid," atau salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat atau buang hajat. Ini membatalkan wudu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian idza ahdasa, kalau berhadas, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ini hadas. Hadas itu berkaitan dengan badan. Kalau najis berkaitan dengan badan dan juga
pakaian. Kalau air kencingnya najis apa hadas? Najis. Tapi kalau perbuatan kencingnya hadas. Kalau kentut, berkentut gitu ya, hadas. Adapun anginnya nggak najis juga, nggak najis. Dan ketika yang bekerja jalan depan atau jalan belakang, baik itu kentut, pipis, ataupun buang hajat, tapi yang disucikan anggota wudhu. Adapun tempat keluarnya disucikan dengan air. Adapun hadasnya disucikannya dengan berwudhu. Disucikannya dengan berwudhu. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya Islam itu nggak selalu dikaitkan dengan akal. Yang pipis jalan depan, yang buang hajat jalan belakang, kemudian dibersihkan, tapi anggota wudhunya bukan itu. Anggota wudhunya ya wajah, kepala, tangan, kaki. Kemudian apabila ada seseorang yang ragu-ragu apakah keluar sesuatu atau keluar angin ataukah tidak ketika dia sedang sholat, maka jangan batalkan sholatnya. Karena keraguan tidak bisa dijadikan sebagai pijakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan." Janganlah dia berpaling dari salatnya. Artinya pertahankan salatnya sampai kapan? Atau kecuali bagaimana? Kecuali kalau dia mendengar suara atau mendapati aroma yang tidak sedap tadi. Ini penyakit was-was ya. Jangan sampai kita mengikuti was-was. Kalau seandainya nggak yakin ini keluar ataukah tidak, maka tetap pertahankan salat kita, jangan dibatalkan. Ini yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Kemudian yang kedua, keluarnya sesuatu yang najis dari anggota badan. Walaupun bukan dari dua jalan tersebut. Kemudian, apabila yang keluar itu selain air pipis atau buang hajat, seperti darah misalnya, kalau seandainya banyak dan mudah untuk dihilangkan, maka itu najis. Tapi kalau sedikit atau banyak tapi sulit dihilangkan, terus mengalir seperti itu misalnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana ada sahabat yang terluka dan keluar darah, dia tetap salat dalam keadaan seperti itu. Kemudian juga muntah. Kalau muntahnya banyak, maka afdolnya berwudu. Nah, muntah itu najis, walaupun keluarnya bukan dari kubul ataupun dubur, jalan depan ataupun jalan belakang. Tapi kalau muntahnya sedikit misalnya, tidak apa-apa, dia cuma kumur-kumur saja. Sebagaimana ittifaq atau kesepakatan para ulama. Kalau banyak, muntahnya ada khilaf. Ada khilaf. Tapi jaga-jaga saja, berwudu lagi. Pembatal yang kedua, keluarnya najis dari anggota badan selain jalan depan ataupun jalan belakang. Kemudian yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Entah itu dengan pingsan ataupun dengan tidur. Kalau gila ya otomatis ya, hilang akalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan pembatal-pembatal wudu, di antaranya min ghaitin wa baulin wa naumin. Berupa ghait, jalan belakang, buang hajat, atau baul, jalan depan, atau naum, atau tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ainu wika'un
al-'ainu wika'us sah. Faman nama falyatawadda. Dikatakan al-'ainu mata adalah wika'u. Wika artinya ikatan atau tali yang mengikat. Wika'us sah. Sah artinya dubur. Sah artinya dubur atau jalan belakang. Ini majaz ya. Jadi mata yang terbuka itu seakan-akan seperti tali yang mengikat dubur. Berarti nggak keluar air. Kalau keluar air kan keluar angin. Kalau keluar angin ketika terjaga kan jelas batalnya. Tapi kalau tidur ya seakan-akan ikatannya nggak ada. Jadi ketika tidur batal wudunya. Faman nama falyatawadda. Sehingga barang siapa yang tidur maka ketika bangun dan ingin sholat berwudulah. Adapun gila atau pingsan atau mabuk, maka ini juga sudah jelas ijma kesepakatan membatalkan wudu. Kemudian tidur ini ada dibahas sedikit tentang tidur. Tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang dalam. Tidur yang dalam itu ya tidur yang sempurna lah. Bukan tidur mermelek gitu ya. Nah, kalau khutbah Jumat itu kan tidurnya mermelek tuh. Kadang dengar, kadang tidak. Gitu. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Tidak usah wudhu lagi nanti. Ya kalau tidurnya sampai nyenyak, lagi khutbah nyenyak tidurnya sampai ngorok, maka itu batal wudhu. Lagi sampai ya hilang sadar, maka wudhu lagi. Jadi tidur yang dimaksud adalah tidur yang dalam. Adapun tidur yang sedikit, ngantuk, kadang sadar, kadang enggak, kadang dengar, kadang tidak, maka tidak membatalkan wudhu. Dikarenakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditimpa ngantuk ketika menunggu Nabi datang untuk mengimami sholat. Dan ngantuk tidur tapi nggak begitu dalam tertidurnya. Kemudian ketika ada iqamah, mereka bangkit kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Ini maksud dengan tidur di sini adalah tidur yang dalam. Adapun tidur yang ringan maka tidak membatalkan wudu. Sudah ada 3, keluar sesuatu dari 2 jalan, keluar benda najis dari jalan selain 2 tadi, dan yang ketiga hilangnya akal, baik karena pingsan atau karena tidur atau karena gila atau mabuk. Kemudian yang keempat, masu farjil adami bila hail, menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Dasarnya hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dikatakan hadisnya hasan sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dalam hadis yang lain dari Abu Ayyub dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma, man massa farjahu fal yatawadda. Dan siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Ini menunjukkan menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Namanya menyentuh itu dengan telapak tangan. Ini kulit-kulit yang tebal ini lah ya. Namanya menyentuh. Pakai ini batal. Ya, kalau gatel garuk-garuknya kayak gini, pakai punggungnya tidak batal. Nah yang namanya menyentuh dengan bagian depannya. Bagian belakang bukan dinamakan menyentuh. Yang kelima, makan. Apakah semua makan membatalkan wudhu? Tidak. Tapi makan daging onta. Makan daging onta membatalkan wudhu. Selain daging onta, tidak membatalkan wudhu. Ayam,
makan sapi, makan ikan, maka tidak membatalkan wudhu. Daging onta. Daging onta enak katanya. Kayak apa ya? Ya kayak ayam, kayak daging ayam. Dasarnya hadis Jabir bin Samurah, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ana tawaddau, apakah kita berwudu min luhumil ghanam, karena makan daging kambing? Qala, maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawaddau. Kalau kau mau berwudu, kalau engkau enggak mau, enggak pengen wudu, enggak mau repot, ya enggak usah berwudu, enggak apa-apa. Ini kalau daging kambing, mau wudu silahkan, mau enggak wudu silahkan. Ini menunjukkan wudunya tidak batal kalau makannya daging kambing. Kemudian sahabat tersebut berkata, ada seseorang dari sahabat bertanya kepada Nabi, ana tawaddau min luhumil ibil? Apakah kita berwudu karena makan daging onta? Maka Nabi mengatakan, na'am, tawadda min luhumil ibil. Wudulah dikarenakan makan daging onta. Kalau ini tegas, Nabi mengatakan wudulah karena makan daging onta. Yang pernah makan daging onta? Sudah ya? Belum? Beneran belum ada? Alhamdulillah saya udah. Kenapa? Enak ya? Kayak ayam. Makannya bareng-bareng. Di restoran namanya Romansa, Pak ya? Romansa. Hmm? Apa? Enggak tahu tuh apa namanya tuh. Romansa ya. Di situ khusus daging onta. Nasinya nggak tahu nasi mandi apa nasi kebuli itu waktu itu. Lupa. Pan bareng-bareng satu nampak. Kita lanjut. Kemudian yang keenam, pembatal wudhu yang keenam, ar-riddah alal Islam, murtad dari Islam, membatalkan wudhu. Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, artinya murtad, maka dia telah batal amalannya. Termasuk wudhunya telah batal. Amalannya batal. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang mewajibkan mandi juga mewajibkan wudhu. Selain al-maut, selain kematian. Ada 6 pembatal wudhu. Yang pertama masih ingat? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, keluar najis dari tubuh. Walaupun mungkin dari selain kubul dan dubur. Yang ketiga, hilangnya akal. Baik karena tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya, maka tidak batal. Yang kelima, makan daging onta. Yang keenam, murtad. Ada tambahan sedikit, semua yang membatalkan mandi atau yang mewajibkan mandi, maka dia membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Ada pertanyaan seputar pembatal wudhu? Muntah. Kalau muntahnya banyak, maka membatalkan. Kalau muntahnya sedikit, tidak. Iya, kelegaan. Iya, cendawa itu ya. Kadang kan kalau kita kekenyangan, minum kebanyakan kayak ada yang asam-asam ini keluar lagi gitu ya. Maka itu nggak mengapa. Tidak membatalkan wudhu. Nah, makan apa? Makan daging anjing. Itu dosa. Hei. Hmm.
Saya tidak tahu apakah makan daging anjing membatalkan wudhu atau tidak. Ilmu baru nih. Nanti saya cari-cari dulu deh. Iya dosa. Cuman pertanyaannya apakah membatalkan wudhu gitu. Apakah membatalkan wudhu makan daging anjing? Allahu a'lam bishawab. Saya belum tahu jawabannya. Nah, mungkin ada yang lain? Membatal wudhu? Iya. Oh, darah. Kalau darah itu sedikit, tidak mengapa. Tidak mengapa. Darah nyamuk, darah gusi, darah jerawat, atau luka kecil, tidak masalah. Ditelan. Ketelan apa ditelan? Sengaja ditelan. Ia tidak membatalkan wudhu. Harusnya ya dibuang. Apa? Masa ditelan. Oh iya. Afwan. Enggak ada yang lain? Menyentuh lawan jenis batal enggak? Enggak ya. Memang ada khilaf berkaitan dengan menyentuh lawan jenis. Tapi yang lebih rajih, lebih kuat tidak batal. Ada yang merinci, kalau menyentuhnya disertai syahwat batal. Kalau tidak disertai syahwat tidak batal. Karena berkaitan dengan hadas ini bukan sesuatu yang benda atau barang, tapi perbuatannya biasanya. Perbuatannya. Kalau disertai syahwat batal, kalau tidak enggak batal. Tapi secara umum pada asalnya menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana Nabi mau pamitan salat sudah wudhu di rumah, mencium kening istrinya. Ketika salat malam, geser kaki Aisyah. Dan kemungkinan besarnya ya tidak ada penghalang antara kulit dengan kulit. Kemudian kita bahas pembahasan yang selanjutnya. Sesuatu yang mengharuskan kita berwudu sebelum melakukannya. Ketika sudah mukallaf, seseorang wajib berwudu ketika akan melakukan beberapa perbuatan. Yang pertama, salat. Ketika seseorang hendak salat, pastikan dirinya sudah bersih, sudah suci dari hadas dan juga dari najis. Dasarnya hadis Ibnu Umar, dan hadisnya ini marfu'. Hadis-hadis Nabi ketika dilihat dari sisi ujung sanadnya, ada yang qudsi. Hadis qudsi itu ujung sanadnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi jadi rawi, jadi periwayat. Dan yang kedua ada hadis marfu'. Hadis marfu' itu ujung sanadnya Nabi. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'. Yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis marfu'. Yang di ujung sanadnya berakhir pada sahabat namanya hadis mauquf. Ada qudsi, ada marfu', ada mauquf. Qudsi berakhir pada Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Marfu berakhir ujung sanadnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis mauquf ujung sanadnya pada sahabat. Wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Yang engkau sandarkan kepada sahabat berupa ucapan atau perbuatan maka disebut mauquf. Hadis mauquf sudah diketahui zukin, sudah diketahui para ahli hadis. Kemudian yang keempat, yang berujung pada di bawahnya sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in namanya hadis maqtu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Yang disandarkan kepada seorang tabi'in, Hasan Al-Basri misalnya, maka hadisnya maqtu'. Hadisnya maqtu'. Ini hadis dilihat berdasarkan ujung sanadnya. Yang pertama, qudsi. Ujung sanadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marfu. Ujung sanadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mauquf. Ujung sanadnya sahabat. Dan yang terakhir, maqtu. Ujung sanadnya tabi'i. Ini wawasan saja. Hadis marfu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan dan sebagainya. Karena penyebutan marfu ini bukan
menunjukkan pasti diterima atau tidak diterima. Karena hadis dibagi berdasarkan diterima tidaknya ada 3. Ya, ada 2 lah. Ada 2. Yang pertama mutawatir, yang rawinya sangat banyak dan mustahil sepakat untuk bohong. Namanya hadis mutawatir. Setiap tabaqah itu tingkatan-tingkatannya, sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, tabi'ut tabi'innya banyak. Maka mutawatir namanya. Dan yang kedua hadis ahad, yang rawinya sedikit. Hadis ahad. Dan hadis ahad ini ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima dijadikan hujjah, pedoman, hadis sahih sama hadis hasan. Kemudian yang tidak bisa diterima hadis dhaif atau hadis lemah. Jadi ternyata ada yang lebih kuat daripada sahih, yaitu mutawatir. Mutawatir. Ini kalau berdasarkan diterima tidaknya. Ada yang mutawatir, ada yang sahih. Kemudian yang sahih ada yang diterima sahih ahad. Yang ahad yang diterima sahih sama hasan, yang tidak diterima hadis dhaif. Kembali kepada hadis marfu'. Ini hadisnya marfu'. Hadisnya marfu'. Hadis Ibnu Umar sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, tidak menerima sedekah dari ghulul. Ghulul itu mengambil rampasan perang sebelum dibagi sama imam. Namanya ghulul. Bisa juga ghulul disebut uang pengkhianatan. Uang khianat. Atau masuk di dalamnya uang sogokan. Uang sogokan, uang suap. Uang suapan tidak halal, Allah tidak menerima jika dijadikan sebagai sedekah. Kemudian yang kedua, tawaf mengelilingi Baitul Haram atau mengelilingi Ka'bah. Baik tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat dikatakan fa innahu tawaddaa tsumma tafa bil bait. Beliau berwudu kemudian tawaf mengelilingi al-bait, maksudnya Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf mengelilingi Ka'bah adalah salat, artinya mirip dengan salat. Sama-sama harus dalam keadaan suci. Illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya saja Allah membolehkan ketika sedang tawaf ngobrol. Sambil tawaf ngobrol boleh. Tapi kalau salat ngobrol tidak boleh. Kalau tawaf ngobrol boleh. Sudah umroh, paling nikmat itu joggingnya sambil tawaf pagi-pagi. Habis salat subuh, zikir, kemudian sudah agak panas, joggingnya tawaf. Lantai 3 sekalian, biar puas. 2 jam baru selesai tawafnya. Kita lanjut. Kalau ngobrol nggak terasa. Jadi tawaf diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Dan Nabi melarang wanita yang sedang haid tawaf sampai ia suci. Ini menunjukkan tawaf disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, termasuk sesuatu yang disyaratkan berwudu, menyentuh mushaf tanpa ada penghalang. Menyentuh mushaf tanpa ada penghalang. Ini tentunya pendapat di antara pendapat para ulama. Dengan dasar la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya artinya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Artinya orang-orang yang dalam keadaan suci. Akan tetapi ayat ini ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan mushaf yang ada di sini dalam ayat ini adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya atau tidak mampu untuk menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang disucikan.
Sehingga ketika ditafsirkan seperti itu, tidak bisa dijadikan sandaran berkaitan dengan menyentuh mushaf yang ada di bumi. Mushaf yang ada di bumi itu macam-macam bentuknya. Nggak harus yang berupa kertas. Di masa Nabi ada tulang, ada batu, ada daun, ada kulit pohon kurma, dijadikan mushaf. Kalau sekarang ya ada yang kertas, ada yang HP, ada yang laptop, ada yang iPad dan sebagainya. Kalau di situ ada ayat-ayat Al-Quran, maka itu masuk di dalam mushaf. Akan tetapi yang lebih kuat pendapatnya tidak disyaratkan dalam keadaan sudah berwudu menyentuh mushaf. Tapi disunnahkan saja. Disunnahkan dalam keadaan berwudu ketika menyentuh mushaf. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Malik, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, dan yang lainnya. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci, artinya sudah berwudu. Allahu a'lam bishawab. Ini berkaitan beberapa perbuatan yang disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Yang membatalkan wudu sudah tadi. Sekarang perbuatan yang disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Di sini hanya disebutkan 3 saja. Salat, tawaf, sama menyentuh Quran. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, seseorang ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum? Maka hukum asalnya belum batal. Tapi kalau ragu-ragunya sudah wudu apa belum? Maka hukum asalnya belum berwudu. Beda kasus ya. Kalau ragu-ragunya saya sudah wudu apa belum ya? Maka dia belum berwudu. Hukum asalnya belum berwudu. Kalau dia sudah yakin berwudu, sudah berwudu, cuma ragu-ragu batal apa belum ya? Maka belum batal. Kaidah fikihnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya adalah keadaan yang sebelumnya. Artinya sebelum dia berwudu, maka hukum asalnya belum berwudu. Maka ketika ragu-ragu, saya sudah wudu apa belum ya? Maka dikembalikan pada hukum asal, belum berwudu. Tapi kalau dia sudah yakin berwudu dan datang keraguan, sudah batal apa belum, maka dikembalikan kepada asalnya, yaitu sudah berwudu dan belum batal. Kalau kaidah induknya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang karena keraguan. Yakin itu tidak hilang karena keraguan. Yakinnya sudah wudu, ragunya batal apa belum. Kalau yakinnya, kalau pada asalnya belum berwudu, ragunya sudah wudu apa belum, maka dikembalikan belum berwudu. Jelas ya, kaidah sederhana dan jelas insya Allah. Mungkin ada yang lain? Ada, kita lanjutkan. Tentang yang disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Disunnahkan berwudu pada beberapa keadaan. Di antaranya ketika ingin berzikir dan membaca Al-Quran. Disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Beda ya, membaca sama menyentuh beda ya. Membaca belum tentu menyentuh. Tapi kalau menyentuh, pasti baca nggak ya? Ya kadang baca kadang nggak ya. Mungkin menyentuh mau dimasukin ke tas, nggak membaca. Kalau ingin membaca tanpa menyentuh misalnya, disunahkan membaca, disunahkan berwudu. Kalau sambil menyentuh, kalau ikut pendapat yang tadi, maka berwudu terlebih dahulu. Kalau menganggap yang tidak wajib, maka tidak, maka hukumnya disunahkan, tidak diwajibkan. Ketika ingin berzikir, berwudu terlebih dahulu.
Kemudian inda kulli shalah, setiap kali ingin salat. Dia masih dalam keadaan suci, tapi mau salat lagi, misalnya tadi salat maghrib sudah, kemudian sampai isya belum batal, maka kalaupun belum batal, disunnahkan dia berwudu lagi. Kalau sudah batal, diwajibkan wudu dulu. Kalau belum batal, disunnahkan wudu lagi. Maghrib misalnya ikut kajian, sampai isya, tidak batal, dia yakin tidak batal, tapi disunahkan berwudu lagi, tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, walaupun tidak batal, beliau memperbaharui wudunya. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berwudu ketika hendak salat fardu, atau ketika hendak salat. Kalau salat qabliyah mau salat fardu, tidak usah wudu lagi. Kalau salat fardu mau salat ba'diyah, tidak usah wudu lagi. Nanti salat zuhur wudunya 3 kali nanti, repot. Masuk masjid salat qabliyah zuhur. Kemudian mau salat zuhur wudu lagi, ya repot. Terus salat zuhur mau ba'diyah wudu lagi, ya repot. Jadi maksudnya antar salat fardu atau antar salat sunnah yang lain. Ketika ingin salat lagi, berwudu lagi. Yang ketiga, disunahkan berwudu ketika dalam keadaan junub dan ingin mengulangi lagi. Apa namanya ini ya? Tanduk. Tanduk. Maka disunahkan berwudu lagi. Disunahkan berwudu dulu sebelum masuk ronde kedua. Atau ketika ingin tidur, berwudu dulu disunahkan. Atau mau makan, berwudu dahulu. Atau ingin minum, berwudu terlebih dahulu. Tapi tidak wajib. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, "tsumma arada ay ya'uda," kemudian ingin mengulangi lagi, "falyatawadda," maka berwudulah. Di antara yang pertama sama yang kedua. Dan juga karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama, ketika hendak tidur, wa huwa junubun, dalam keadaan junub, berhadas besar, tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu seperti wudunya untuk salat qabla ayyanama, sebelum beliau tidur. Dalam riwayat yang lain, masih riwayat Aisyah, fa arada ay ya'kula aw yanam. Nabi ingin makan dan ingin tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau mau diamalkan ya silahkan, Masya Allah. Yang keempat, berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi besar, berwudu terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Wajibnya ya mandi besarnya tadi, mandi junubnya. Adapun wudu sebelumnya, hukumnya sunnah. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, apabila beliau mandi janabah, yabda'u bil wudu, maka beliau memulai dengan berwudu terlebih dahulu. Fayaghsilu yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya, thumma yafraghu biyaminihi ala shimalih, dan mengambil air dari tempat air dengan tangan kanannya, dituangkan ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian membasuh kemaluannya. Thumma yatawadda, kemudian berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudunya untuk salat. Ini kalau mau mandi janabah atau mandi besar, baik karena mimpi basah atau berhubungan badan, atau karena haid atau nifas, atau karena ya keluar air maninya.
maka dia terkena hadas besar. Disunnahkan sebelum mandi berwudu terlebih dahulu. Sebelum berwudu mencuci kedua telapak tangannya, kemudian mencuci kemaluannya. Kemudian baru mulai berwudu, kemudian baru mandi. Wudu sebelum mandi janabah hukumnya sunnah. Yang kelima, terulang kembali ini ketika hendak tidur. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Tsumma taji' ala syaqqikal aiman. Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Ada 5 perbuatan yang disunnahkan untuk berwudu. Yang pertama ketika mau zikir atau membaca Al-Quran. Yang kedua ketika hendak setiap sholat, ketika dia masih dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga ketika junub atau ketika berhubungan badan dan ingin mengulangi lagi. Yang keempat berwudu sebelum mandi besar. Yang kelima sebelum tidur. Sama tadi ada ya, sebelum makan, sebelum minum. Ada pertanyaan seputar wudu? Selesai kita pembahasan wudu. Pertanyaannya, apakah ghibah termasuk pembatal wudu? Maka tidak. Ghibah bukan pembatal wudu. Tidak, bukan pembatal wudu. Ilustrasinya karena ghibah itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian makan bangkai saudaranya? Tentunya dia akan jijik untuk memakannya. Maka ini sekedar ilustrasi. Sekedar ilustrasi. Perbandingan perbuatan ghibah itu seperti seseorang makan bangkai saudaranya. Hanya perbandingan saja. Maka tidak membatalkan wudu. Maksudnya? Ghibah? Tidak bisa diampuni Allah sampai bisa dinilai antara yang dibaik dengan gitu. Tentang dosa ghibah. Ghibah itu termasuk dosa besar. Tidak sampai pada derajat kekufuran atau kesyirikan. Berkaitan dengan dosa besar, kaidahnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara, kalau Allah menghendaki Allah mengampuninya. Wa insya'a adzaba, kalau Allah menghendaki Allah menyiksanya. Kalau menghendaki Allah menyiksanya. Lantas bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah? Kan kalau bertobat ya pasti diampuni kalau tobatnya betul. Kalau tobatnya betul diampuni. Yang pertama, jika seandainya memungkinkan untuk meminta maaf sama yang digibahi, maka minta maaf sama yang digibahi. Tapi kalau seandainya diprediksi, kalau ngaku malah tambah kacau, kamu tahu nggak yang mencoreng nama baikmu siapa? Ini orang di depanmu nih. Maaf ya. Kalau bikin ribut malah ya jangan minta maaf. Gak usah minta maaf. Lantas bagaimana caranya? Caranya kebalikannya. Kalau tadi ketika sebelum bertobat dia nyebut-nyebut keburukannya, sekarang kebalikannya. Nyebut-nyebut kebaikannya. Itu cara bertobat dari ghibah. Cara bertobat dari ghibah. Kalau memungkinkan minta maaf dan tidak memperburuk keadaan, silahkan. Tapi kalau seandainya diprediksi memperburuk keadaan, maka cukup bertobat kepada Allah dan memperbaiki nama baiknya yang sudah terlanjur kita coreng. Atau kalau dunia sekarang klarifikasi ya. Sekarang tuh dunia ghibah lancar jaya ya. Kayak dalam dunia bisnis. Wah, kalau nggak ghibah nggak laris katanya. Harus jelek-jelekin produk lain dan sebagainya. Harus nyebutin, bahkan kadang nggak ada hubungannya sama bisnis. Keluarganya disinggung-singgung, apa-apalah inilah dan sebagainya. Baik, urusan pribadi dibawa-bawa. Walaupun dengan inisial-inisial ya.
Karena kalau nggak pakai inisial sekarang kena undang-undang. Ujaran kebencian. Baik. Banyak ya sekarang ya. Tapi, nah, ya monggo. Silakan. Oh iya. Pertanyaannya, ketika kita masih kena junub, apakah boleh makan sebelum berwudu? Maka boleh-boleh saja. Mau makan sebelum berwudu boleh-boleh saja. Karena makan tidak disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Tadi kan cuma disunnahkan. Cuman disunnahkan. Jadi tidak wajib. Tidak masalah. Sedang dalam keadaan junub, tidur nggak masalah, tidak dosa. Mau junub lagi, masih junub. Mau nambah junub lagi ya nggak apa-apa. Karena wudhu itu disunahkan. Tidak diwajib. Kalau mau sholat, ya wajib mandi dahulu. Mau tawaf, wajib mandi dahulu. Kalau alam. Riba ada yang diperbolehkan ya. Riba ada yang diperbolehkan. Ini kalau ada maslahatnya. Kalau ada kebaikannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli hadis. Ketika para imam jarah wa ta'dil. Imam itu apa ya? Ya pemimpin. Atau orang-orang yang sudah senior. Dalam masalah jarah. Jarah itu mengkritisi seseorang. Dan ta'dil artinya menilai seseorang. Kredibilitasnya itu dinilai. Misalnya seorang ahli hadis mengatakan, ini kadzab. Wah, dikatakan kadzab ya. Banyak dustanya. Dikatakan ini orangnya mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Dikatakan orangnya suka memasukkan hadis. Kalau dalam konteks seperti itu, ada sisi kebaikannya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Seperti di masa sekarang, misalnya mengkritisi seseorang yang alirannya menyimpang. Alirannya menyimpang. Misalnya seorang Syiah, misalnya. Seorang ahli bid'ah, misalnya. Memperingatkan seseorang agar tidak belajar kepadanya karena akidahnya membahayakan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini ketika dalam ranah dakwah yang tujuannya seperti itu. Ya kalau tujuannya memang untuk menjelek-jelekan dia, untuk menghancurkan bisnisnya dan sebagainya, makanya diharamkan. Yang untuk kemaslahatan umat, maka diperbolehkan. Kalau berkaitan dengan nasihat terhadap pemerintah, entah itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, atau wakil-wakil rakyat, DPR, MPR, atau menteri-menteri, maka cara nasihatnya tidak di muka umum. Langsung ke orangnya. Atau ke, apa namanya itu? Apa? Kan ada kontaknya itu. Kritik dan saran. Kalau menggibahinya tidak sepatutnya. Ditinggal. Karena menggibahi para pemimpin nanti berefek kepada keburukan. Paling besarnya pemberontakan. Paling besarnya pemberontakan. Allah alam. Kan kita diperintahkan untuk bersabar. Nah nanti Nabi sudah mengabarkan. Akan ada pemimpin-pemimpin yang berhati syaitan. Wujudnya manusia tapi hatinya syaitan. Ini menggambarkan pemimpin yang kejam. Maka ada yang bertanya pada Nabi, kalau seandainya kita dapati pemimpin yang seperti itu, kita harus bagaimana? Maka Nabi mengatakan, alaikum bisami wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat selama bukan dalam kemaksiatan ya. Walaupun punggung kalian dipukul, walaupun harta kalian dirampas, tidak diperbolehkan memberontak. Dan sudah dicontohkan oleh para ulama di masa dahulu. Sebagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ketika pemerintah di kala itu melakukan suatu kemungkaran yang sangat besar karena pengaruh seorang Mu'tazilah, ini di masa Amin dan Ma'mun. Dan kedua orang ini anaknya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid tuh Masya Allah luar biasa. Cuman anaknya ini terinfeksi pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan menghasung atau memaksa para ulama di kala itu untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
Tapi Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah dengan tegarnya beliau tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluqin. Al-Qur'an itu firman Allah. Sifatnya Allah, bukanlah makhluk. Karena sifat Allah bukan makhluk. Sifatnya Allah bukan makhluk. Maka beliau pun disiksa, dicambuk, dipenjara dan sebagainya. Datang tawaran kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, kita punya pasukan. Kalau kamu setuju, kalau engkau setuju, saya akan membawa pasukan tersebut di belakangmu. Artinya kita berontak sama pemerintah Ma'mun, atau ketika itu ada al-wasik billah atau mutawakkil 'ala Allah. Itu ada beberapa khalifah, 3 khalifah, semuanya berakidah atau membela Mu'tazilah. Imam Ahmad dengan 3 khalifah tersebut tidak pernah memberontak sama sekali. Padahal sudah datang tawaran. Itu menunjukkan bahwasanya ketika pemerintah zalim, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Allah alam bisawab. Karena darah seorang muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Nah, Imam Syafi'i ketika sudah mengakui dia kan menggunakan istilah majaziyah. Jadi terkadang kita itu mungkin dikira menipu, tapi ya paham. Boleh ya. Kalau melakukan tauriyah, itu namanya tauriyah. Tauriyah itu kita inginnya A, tapi orang pahamnya B. Itu namanya tauriyah. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Al-Quran. Ini semuanya makhluk. Maksudnya Imam Syafi'i apa? Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Nah, ini semuanya makhluk. Tapi orang yang mendengar pahamnya, ya kitab-kitab tadi makhluk. Ini namanya tauriyah. Katanya Imam Syafi'i, tapi saya kurang tahu persis. Apakah muridnya atau? Katanya mengatakan demikian. Tapi Imam Ahmad dengan tegar beliau mengatakan, karena kalau mengatakan tauriyah semacam itu nanti berefek besar, dikiranya Imam Ahmad berakidah sama seperti Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang bertubi-tubi, dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Di antara kisah uniknya Imam Ahmad, yaitu termotivasi untuk bertahan seperti itu karena teman sepenjaranya. Nggak tahu dari balik bilik atau apa namanya Abu Haisam. Abu Haisam itu pencuri lah, perompak atau perampok. Tukang begal ya. Tukang begal. Berbolak-balik masuk penjara, dicambuk lah, di itulah. Abu Haisam ini mengatakan, "Hai Imam, saya dicambuk, dipenjara di atas kemaksiatan, saya bersabar. Kalau engkau di atas ketaatan, maka bersabarlah." Akhirnya Imam Ahmad dengan nasihat seorang tukang begal ini bisa bertahan menghadapi hukuman-hukuman di dalam penjara. Ya terkadang ucapan orang salah benar juga itu. Hah? Iya bukan kaidah baru sih. Dalam itu undur ila maqala wala tandur ila man qala. Perhatikan yang diucapkan. Jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Tapi ini tidak berlaku bagi dalam ilmu agama ya. Belajarlah sama siapapun. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Kalau dalam belajar agama, kaidahnya berlaku jala ikan. Kalau kita nggak tahu mana ikan, mana sendal, jangan jala sembarangan. Jangan jaring sembarangan. Nanti bisa jadi nanti sendal dianggap ikan, sampah dianggap ikan, karena belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau menuntut ilmu, itu ulama membuat kaidah, inna hadzal ilma minad din falyandur indaman ta'khuduna dinakum. Allah alam bisawab. Atau kama qala ulama tadi. Artinya sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau berkaitan dengan ilmu agama, maka ambil dari orang-orang yang terpercaya. Ambil dari orang-orang yang terpercaya agama.
Allah alam bisawab. Satu lagi. Kalau Nabi itu pernah mengatakan waktu perang Khandaq itu ana minal ma, dari air. Kemudian orang yang diajak bicara itu tanggapnya dari desa air, padahal Rasulullah itu maksudnya dari firman. Bisa jadikan hujah. Hujah apa? Ya, kadang kan kita berkata seperti ini sama kayak tadi. Tauriyah gitu. Iya. Oh, maksudnya A tapi pengennya B. Iya. Oh gitu. Itu kan Nabi kan ketika perang Khandaq kan Heeh. jadi dia menjawabkan minal ma dari air. Heeh. Cuman orang yang diajak bicara ini mukatabnya ini dia paham Rasulullah itu dari desa ma, Dari desa air gitu. desa air. Kalau riwayatnya Kurang tahu. kurang. Tapi nggak ada salahnya kan? Saya dari air nggak masalah kan? Cuma dia pahamnya itu ini dari desa air gitu. Oh dari desa. Cuma Allah. Rasulullah itu maksudnya saya itu dari firman. Oh gitu. Kalau dia kan ditanya ini enak kan. Allah Allah. Setahu saya Nabi mengatakan anak onta itu. Anak onta apa ya? Oh gimana lah? Saya lupa. Intinya semua onta anak onta ya kan? Mau onta besar, mau onta kecil, mau tua, mau muda, semuanya anak onta kan? Nah, tapi maksudnya ketika itu sedang bergurau. Dan Nabi ketika bercanda pun dalam candaannya nggak ada dusta. Dalam candanya nggak ada dusta. Bahkan pernah mengatakan pada wanita tua, doakan saya masuk surga. Nabi mengatakan di surga nggak ada wanita tua. Ya kan? Nggak ada wanita tua kan? Menangis tuh wanita itu. Kemudian dikatakan faja'alnahunna abkara inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kami jadikan penghuni surga itu muda lagi. Kami jadikan mereka perawan lagi, umurnya sebaya. Jadi tidak ada wanita tua. Barulah itu wanita itu sadar bahwasanya yang dimaksud tidak ada wanita tua di surga maksudnya dimudahkan lagi, dimudahkan lagi. Kadang Nabi bercanda dengan ungkapan-ungkapan yang seperti itu, tapi tidak ada dusta di dalam candaan. Mungkin dalam itu juga sedang bercanda mungkin. Perang. Tapi kan lagi parit itu kan, lagi biar semangat mungkin ada candaan-candaannya. Nah, kan bernasid-nasid ketika itu supaya semangat. Allah alam bisa. Cukup ya sampai di sini. Oh, ada lagi. Satu lagi ya. Imam Ahmad. Ketika itu pemerintahnya apa namanya ya? Melakukan penyimpangan yang sangat besar. Bahkan kaitannya sama akidah, keyakinan. Mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau berhukum dengan selain hukum Allah, dikatakan oleh Ibnu Abbas, kekufuran di bawah kekufuran. Berhukum dengan selain Allah tidak menyebabkan seseorang kafir kalau dia tidak sampai meyakini hukum selain Allah lebih baik dari hukum Allah, atau hukum Allah sama baik dengan hukum selain Allah. Kalau dia melakukannya karena hawa nafsu, tidak sampai kafir. Ini termasuk dosa besar. Kalau ini penyimpangannya, Al-Quran adalah makhluk, ini penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah, bahkan banyak orang-orang yang dibunuh ketika itu. Para ulamanya banyak yang dibunuh. Tapi diperintahkan, tapi Imam Ahmad tetap teguh di atas pendiriannya, tidak memberontak. Allah alam. Tagut ya. Tagut itu ada 5 apa ya? Yang paling tinggi syaitan. Paling tinggi syaitan. Yang kedua, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, itu pengertiannya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha, ini namanya tagut.
Yang paling tingginya syaitan. Syaitan disebut taghut. Yang kedua disebut taghut juga yang mengakui mengetahui perkara gaib. Mengakui mengetahui perkara gaib, ini taghut. Kemudian di antaranya ada 5, tapi saya kok pada lupa ya. Di antaranya ada yang berhukum dengan selain hukumnya Allah, juga disebut taghut. Dan para ulama menyebutkan orang yang berhukum dengan selain hukumnya Allah, dalam Al-Quran disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan maka dia kafir. Dalam ayat yang disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Maka dia orangnya zalim. Dan yang ketiga wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Maka dia orang fasik. Ibnu Abbas turjumanul Quran, kalau kita bisa katakan ya, profesornya Al-Quran, mengatakan ketika dikatakan kafirun kufrun duna kufrin. Jadi kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketika zalim, zulmun duna zulmin. Ini kezaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketika fasik, kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi semuanya tidak masuk, semuanya baik yang kafirun, fasikun, zalimun tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia takwil. Takwil maksudnya tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas menyebutkan demikian. Jadi pada asalnya berhukum dengan selain hukumnya Allah dikatakan kufur kecil, fasik kecil, zalim kecil, artinya tidak sampai keluar dari agama Islam. Kemudian para ulama menyebutkan merinci. Bagaimana kalau yang berhukum dengan selain hukumnya Allah ini menganggap hukum selain Allah lebih baik daripada hukumnya Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Yang kedua menganggap sama baiknya hukum selain Allah dengan hukumnya Allah sama baiknya, maka dia juga kafir. Kalau yang ketiga karena keadaan atau terpaksa atau karena mengikuti hawa nafsu tidak bisa menerapkan hukum Allah ini, atau ya karena hawa nafsu dia mikir dia perempuan, anak perempuan, kalau saya pakai hukum Allah saya jatahnya cuma setengahnya kakak laki-laki saya nggak setuju pakai hukum Allah dalam membagi waris, saya pengennya bagi rata saja. Dia gara-gara ikut hawa nafsu tidak mau jadi karena hawa nafsu saya pengennya dapat banyak gitu ya, maka dia tidak sampai kafir. Nanti kalau yang berhukum dengan selalu dihukum kafir, banyak orang Indonesia yang kafir. Soalnya warisnya dibaginya sama. Kan kata kalau kita dikatakan berkaitan dengan berhukum dengan hukumnya Allah, langsung mata kita tertuju sama pemerintah. Biasanya kayak gitu kan. Padahal ini juga berlaku pada kita sendiri loh. Kita ketika mau melakukan sesuatu pakai hukum Allah apa tidak? Mau bagi warisan pakai hukum Allah atau tidak? Mau ini pakai hukum Allah atau tidak, dan seterusnya. Allah misalnya itu berkaitan dengan taghut tadi. Di antaranya yang berhukum dengan selain hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taghut secara bahasa artinya melampaui batas. Kita semua punya potensi loh jadi taghut ketika melampaui batas. Wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Allah alam. Cukup ya? Naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang nggak ada evaluasi dulu ya. Kayaknya yang mengerjakan kisaran berapa ya? 10, 11 oh ya. Kayaknya nggak semua ngerjain loh. Baik. Alhamdulillah ala kulli. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.